Kita lihat aja ya. Nih. Nah, di sini di paragraf pertama tuh dia ceritain kalau misalnya Gandhi tuh mau belajar di England, tapi dia nggak bisa karena nggak dibolehin sama agamanya, which is dia adalah Hindu, itu kan. But he wasn't able, nih ada di sini nih. But he wasn't able to live due to religion issue. Nah, tapi karena dia orangnya kekeh, dia mau gitu. But as he's a determined person, maaf ya guys, ada suara burung. But as he is a determined person, he still left India for England to study law and other religion. Jadi saking kekehnya dia jadi orang, dia tetap aja ninggalin India buat ke London, ke England buat belajar hukum sama other religion. Dia juga belajar agama lain selain belajar hukum. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Aku lagi nih yang baca ya. Ada yang mau baca nggak? Ada yang mau coba baca nggak? Gantian sama aku. Mau coba. Kenapa? Mau coba. Oke, boleh. Paragraf 2. He returned home to India and worked as a lawyer for 2 years. After some problems, he was offered a job in South Africa. Here, he experienced racism as a member of the Indian community. He decided to fight for the rights of Indians using passive resistance. He had three main beliefs, namely non-violence, religious tolerance, and truth. When he finally returned to India in 1915, he became a great political leader. During the fight for independence, he was often put in prison, but his beliefs never changed. Oke. Uh, ngerti nggak maksudnya paragraf 2 tuh ngomongin tentang apa? Maaf ya, aku nggak bisa tahu yang ngomong siapa karena aku nge-share screen. Kamu tahu nggak yang paragraf 2 ini ngomongin tentang kenapa? Gandinya. Dia memutuskan buat kayak memperjuangkan kebenaran gitu. Iya, betul, betul, betul kok. Benar, benar, benar. Nih, kita lihat ya. Yes, betul kok. Nih, jadi habis dia belajar, he went back to India sebagai pengacara as a lawyer, tapi terus tiba-tiba dia dapat pekerjaan di South Africa. Nah, tapi sayangnya pas dia dapat pekerjaan di South Africa tuh dia experience racism, ras gitulah, masalah ras gitu. Nah, karena dia experience masalah ras ini, dia akhirnya mau fight for the rights selama di South Africa. Terus akhirnya dia balik lagi ke India, tapi mungkin gara-gara itu ya, dia selalu di penjara. But he kept on being in prison gitu kan. Tapi walaupun dia selalu di penjara, kepercayaan dia dengan yang 3 main beliefs itu, yang non-violence, religious tolerance, and truth itu nggak pernah ganti. Jadi dia selalu kekeh gitu sama apa yang dia percaya. Itu tentang paragraf kedua. Ada yang mau ditanyain nggak paragraf kedua? Ngerti nggak tentang paragraf kedua? Ngerti Kak? Oke, mari kita lanjut. Paragraf ketiga. Gantian lagi, aku deh. Aku sekarang baca deh. Oke. Gandhi had studied in Britain, so he understood the British better than they understood him. Gandhi's leadership led to independence, but on Independence Day, 15 August 1947, Gandhi refused to celebrate. He was in favor of Hindu-Muslim unity, but Muslims and Hindus could not agree, so a separate Muslim state was formed in Pakistan. In 1948, Gandhi started fasting Gandhi started fasting to death as a protest against fighting between India and Pakistan. He was assassinated by a Hindu fanatic on 30th January 1948. India and Pakistan are still fighting in Kashmir today. The fight for independence was a difficult one, but not as difficult as the fight for nonviolence, religious tolerance, and truth.
Nah, jadi tentang apa nih? Ada yang tahu paragraf ketiga ini ngomongin apa? Atau bingung-bingung dikit karena agak ngebingungin ini? Oke, aku coba bahas ya. Nih, jadi paragraf ketiga ini dia ngomongin tentang leadership-nya si Gandhi buat meraih kemerdekaannya. Well, si Gandhi ini emang meraih kemerdekaannya kok, tapi sayangnya dia nggak mau merayakannya. Kenapa dia nggak mau merayakannya? Itu karena ada masalah di antara Hindu sama Muslim ini. Nah, karena dia sebenarnya mau juga untuk mempertahankan mereka sebagai kesatuan, karena unity itu kan artinya kan kesatuan gitu, tetap aja tuh si Hindu Muslimnya tuh nggak bisa menyatu gitu. Nah mungkin karena dia kenapa atau apa yang nggak di state di passage-nya, dibilang kalau misalnya Gandhi itu dia fast to death, yang artinya itu fast itu artinya berpuasa, fast to death berarti dia berpuasa sampai dia mati gitulah, selama ada ada clash between si India and Pakistan ini nih, while a fight is going on with India and Pakistan. Nah, tapi ternyata dia itu puasa nggak sampai mati. Tapi yang terjadi adalah ada di sini nih. He was assassinated by a Hindu fanatic on 30th January. He was killed ternyata. Assassinated tuh artinya tuh dibunuh gitu loh sama orang yang fanatik sama Hindu. Gitu guys intinya yang paragraf ketiga. Nah terus di akhirnya dibilang kalau misalnya India sama Pakistan tuh sampai sekarang masih suka nggak klop gitu loh guys, nggak bisa klop gitu. Terus dibilang juga kalau misalnya emang meraih suatu kemerdekaan itu memang susah, tapi nggak sesusah untuk berjuang untuk si tiga pilarnya si Gandhi ini yang non-violence, religious tolerance, sama truth. Gitu guys, ada yang mau ditanyain nggak tentang para reading passage yang pertama ini tentang perganti-gantian ini? Karena di sini kita mau melihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Mari kita lanjut guys. Aku nggak bisa keklik ya. Aduh ini gimana? Ini gimana ya? Oh udah oke oke. Oke, ini dia. Cara ini dia dua pertanyaan pertama. Uh, Mahatma Gandhi received his university degree in kapan? Ayo guys. Oh atau nggak gini deh, karena ini teks yang nggak ada, aku kirimin SS-annya deh. Tunggu ya guys, tunggu bentar. Aku share di kolom chat aja. Tunggu. Aku stop presenting dulu. Ada di sini guys. Tunggu ya biar kalian lebih gampang. Oke, coba deh dibuka dulu. Itu bisa dibuka nggak? Link yang aku kasih itu isinya teks yang ada di slide aku soalnya. Ditolak, Kak? Oh ditolak. Iya, butuh akses. Oh gitu ya. Walaupun nggak diedit. Iya. Oh gitu ya. Bentar-bentar ya. Aduh.
sampai sekarang, bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oke deh. Aku share screen lagi ya. Kalian lihat teks yang itu ya biar gampang ya. Oke. Aku share screen lagi biar kita bisa ke slide-nya lagi. Oke. Kita balik. Nah, ini dia. Mahatma Gandhi received his university degree in. Nah, seingat aku ini dibilangin di paragraf pertama. Menurut kalian apa? A. A. Yakin A. Oke, kita kunci dulu ya. A. Kalau misalnya yang nomor dua apa tuh? The following statements are true about Gandhi, except apa? Yang benar terhadap Gandhi. A. Gandhi studying in Britain was against Hinduism principle. Perjalanan belajar Gandhi itu di London itu bertentangan sama Hinduism. Atau B. Gandhi's belief in non-violence, religious tolerance, and truth. Aku typo tuh harusnya Gandhi belief. Tapi itu intinya maksudnya dia percaya di non-violence, religious tolerance, and truth. Yang ketiga, yang C, Gandhi learned and understood about some religions well. Dia belajar dan ngerti tentang agama-agama yang lain. D, Gandhi felt hard for unity of his nation. Dia berjuang mati-matian, berjuang dengan keras untuk kemerdekaan, persatuan untuk India. Karena kan emang dia nasionalismenya India. Terus yang terakhir, Gandhi did not like the idea of Hindu-Muslim unity in India. Dia nggak suka ada idenya Hindu-Muslim unity di India. Menurut kalian yang mana? Kalian yang mana? Ayo. Bingung ya? Kalau lagi baca teksnya. Oke, kita bahas aja ya. Kita bahas saja. Ups. Ini kenapa selalu begini ya? Tara, nomor 1 itu jawabannya C, 1891. Kenapa? Nanti kita lihat teksnya ya. Jawabannya C, 1891. Terus nomor 2 jawabannya E, Gandhi did not like the idea of Hindu-Muslim unity in India. Oke, kita balik ke teksnya ya. Kita lihat dulu nomor 1, kenapa jawabannya C, kenapa jawabannya 1891. Nih, karena tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya yang pertanyaan pertama itu dia dapat gelar law-nya itu kapan? Jawabannya tuh 1891. Kenapa jawabannya 1891 bukan 1887? Kalau nggak salah tadi yang A itu 1887 ya. Tunggu aku cek dulu takut salah. Ya, 1887. Oke, kenapa jawabannya 1891 bukan 1887? Nih, jadi aku mau kasih tahu dulu kenapa jawabannya bukan 1887. Di sini dibilang kalau misalnya gini, however, Gandhi was determined and finally left for England in 1887. Yang artinya Gandhi itu orangnya kekeh banget dan akhirnya dia meninggalkan England di tahun 1887. Jadi yang terjadi di 1887 itu adalah apa? Dia meninggalkan India untuk England gitu guys. Oke? Jadi 1887 itu bukan jawabannya ya. Terus kenapa jawabannya 1891? Nih, di sini ada tulisannya nih. He studied law in London
qualifying in 1891. Dia belajar hukum di London, terus dia punya kualifikasi di tahun 1891 gitu. Jadi jawabannya yang benar C ya tadi kalau nggak salah ya 1891. Oke. Bisa dimengerti nggak kenapa jawabannya bukan 1887 dan jawabannya 1891? Yang tadi jawab 1887. Oke. Ngerti? Oke. Pinter. Lanjutnya tadi tuh nomor 2 tuh nanya tentang apa ya? Oh, nanya tentang yang benar kecuali ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Gandhi studying in Britain was against Hinduism principles. Benar ya? Tadi kan di paragraf pertama dia bilang kalau misalnya dia nggak dibolehin sama agamanya buat voyage abroad, yang artinya untuk kayak pergi ke luar negeri. Voyage itu artinya kayak pergi, abroad itu artinya keluar gitu. Terus yang B itu apa tuh yang B? Yang B itu tentang Gandhi's believed in non-violence, religious tolerance, and truth. Justru ini bener dong ya kan ada yang 3 main belief-nya dia itu tuh yang ini, yang B. Jadi B juga benar. Yang C, Gandhi learned and understood about some religions well. Benar juga, ada di paragraf pertama yang dia bilang kalau misalnya dia juga belajar tentang other religion, ya kan? Terus yang D itu apa ya? Yang D itu Gandhi fought hard for unity of his nation. Dia juga benar. Kenapa dia benar? Karena nih di sini ada di paragraf ketiga. Dia kan diturun tangankan untuk ngurusin si Hindu Muslim Unity ini nih. Nah, akhirnya dia tuh turun tangannya dengan cara apa sih? Dengan cara dia fast to death buat si protesnya si India sama Pakistan. Makanya dia itu orangnya itu fought hard buat unity of his nation biar si India sama si Muslimnya itu jadi satu kan. Jadi dia bekerja keras buat mendapatkan kemerdekaan si nationnya karena juga jelas dikasih tahu di yang bagian terakhir ya, the fight for independence was a difficult one, yang bisa juga diartikan ini sebenarnya berhasil kok, tapi emang susah aja gitu. Nah, karena A, B, C, D benar, jadi E adalah jawabannya. E itu salah. Kenapa E itu salah sih? E itu adalah Gandhi did not have the idea of Hindu-Muslim unity in India. Jelas enggak ya. Pertama, nggak dikasih tahu kok di teks kalau misalnya dia nggak suka ada Hindu-Muslim unity ini dia. Itu yang pertama, alasan pertama kenapa itu jawabannya. Terus kedua juga, salah kenapa? Karena orang dia bekerja keras dan dia mati-matian kan buat ngebela sampai dia berpuasa itu, yang berpuasa sampai mati, tapi ujung-ujungnya dia mati karena ya dibunuh gitu. Oke, jadi nomor 1 jawabannya 1891, yang 2 jawabannya E. Oke, lanjut. Ada 2 nomor lagi. Nomor lagi yang fase pertama guys. Ayo, ada yang bisa jawab? We can infer from the following statements about Gandhi, except ini 11-12 sama nomor 2 tadi nih. Sama nomor 4. Nomor 4 nggak sih, beda. Dia lebih ke vocab. Tapi nggak apa-apa, satu-satu dulu. Nomor 3, kita langsung bahas aja ya. Karena ini kan masih pembahasan sebenarnya. Oke. Nomor 3, we can infer from the following statements about Gandhi except yang benar tentang Gandhi lagi apa gitu. Oke. A, he understood Hinduism and Islam equally well. Dia mengerti Hindu dan Islam sama. Bukan sama. Dia ngerti kalau misalnya Hindu sama Islam itu dia sama-sama ngerti tentang Hindu sama Islam gitu maksud aku. Maksudnya kayak dia tahu Hinduism 100%, dia tahu Islam 100%, karena kan tulisannya dia equally well gitu. B, he knew well characteristics
of the English people. Dia tahu karakteristiknya orang-orang London, orang-orang Inggris. Terus C, he had good knowledge about law issues. Dia tahu, dia punya knowledge itu apa namanya, edukasi, bukan edukasi, sebuah pendidikan. Pendidikan dan knowledge itu kayak nah iya itu maksud aku. Aduh, aku susah nyari itunya kata-katanya, tapi iya itu betul, tentang hukum. Law issues itu artinya hukum, permasalahan hukum gitu. He had the hardest time fighting for independence of his nation. Dia punya waktu-waktu yang sulit buat berjuang untuk negaranya. Terus yang E, he experienced racism when he was in South Africa. Dia itu mengalami kasus rasisme saat dia di South Africa. Gitu guys. Nah, di sini kelihatan banget sih ini jawabannya apa nih. Aku sih ngeplotnya jawabannya itu A. Tapi nanti kita lihat ya, bener atau enggak. Terus nomor 4, the word non-violence in he had 3 main beliefs. Non-violence, religious tolerance, and truth yang ada di baris ke-8. Kalau misalnya kalian lagi lihat teksnya yang aku kasih di Google Docs itu, bisa digantikan dengan kata-kata apa gitu guys. Langsung kita ke pembahasannya saja. Oke, kita bahas nomor 5 dulu aja ya. Tadi kan nomor 4 aku udah bilang ya, coba aku ngeplot jawabannya A. Bener A, tapi nanti kita bahas nomor 4. Kita bahas nomor 5 dulu. Nah, di sini yang aku bilang kalau misalnya soal-soal bahasa Inggris di UTBK itu tuh lebih ke vocab daripada ke grammar. Ini dia contohnya, dia nanyain kata-kata ini itu cocoknya bisa diganti dengan kata apa. Oke, terus kan yang ditanya non-violence ya. Non-violence itu artinya apa sih? Non itu artinya tidak. Violence itu artinya kekerasan. Which means without kekerasan, tanpa kekerasan. Oke. Oke, B. Kenapa B itu jawabannya peaceful actions? Peaceful kan artinya damai, tenang gitu ya. Itu udah bener-bener jawabannya ya, non-violence, tanpa kekerasan, peaceful, damai, tenang. Oke, jadi itu kenapa jawabannya B, peaceful actions. Actionsnya tuh agak boleh diabaikan, tapi ya sebenarnya artinya aksi-aksi yang tenang gitu loh, nggak rusuh. Oke, tapi kita bahas juga A, C, D, E. Itu apa sih? Favorable conduct tuh artinya tuh, conduct itu tuh sebuah perilakuan. Sebuah perilakuan yang apa ya, favorable tuh somehow it's like yang dimauin orang gitu loh. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu itu tuh orang itu tuh udah berharap kita mau melakukan itu. Tuh. Oke, C, political spirits. Tahu ya political spirits itu apa? Spirit-spirit politik gitulah, perpolitik-politikan. D, religious prejudice. Religious artinya keragamaan. Prejudice tuh kayak apa ya prejudice? Tunggu, mari kita lihat. Aku tuh tahu tapi aku nggak bisa mengkata-katakannya gitu loh guys. Tunggu, aku coba lihat. Prejudice itu kayak tunggu bentar ya. Mari kita coba Google Translate. Hehehehehe. Oke. Kita skip dulu deh. Dulu deh, passive behaviors. Passive itu artinya pasif ya, behavior itu artinya sikap yang pasif. Jadi emang benar-benar nggak ada correlationsnya sama non-violence, sama kerusuhan gitu. Kerusuhan, sama tidak ada kekerasan. Gitu guys. Oke, kita balik ke religious prejudice. Prejudice itu artinya apa sih? Prejudice itu artinya prasangka. Jadi ya emang juga nggak ada correlationnya sih sama non-violence ini. Prasangka tentang keagamaan gitu kan nggak ada. Jadi A, C, D, sama E itu obviously bukan jawabannya ya. Jawabannya B, peaceful actions artinya berdamai, sementara non-violence itu artinya tanpa kekerasan.
Oke, kita mundur dikit ke nomor 4. Nomor 4 itu tentang apa yang benar tentang Gandhi gitu kan. Kenapa A bukan jawabannya? Karena bisa kita lihat ya, kalau misalnya kalian buka teksnya, even di teksnya lagi dan lagi itu nggak ada. Dia nggak nge-state kalau misalnya dia mengerti tentang Hindu dan Islam secara kesamaan gitu loh. Walaupun di paragraf pertamanya dibilang kalau misalnya dia juga belajar kok tentang agama-agama lain, tapi dia nggak bilang kalau misalnya dia jago di Islam, dia jago di Hindu gitu, ataupun sebaliknya. Hanya jawabannya A. Kalau misalnya nggak percaya kenapa jawabannya A, kita bahas juga deh B, C, D, sama E-nya. Nih, he knew well the characteristics of English people. Ini juga dijelasin di sini nih, di paragraf ketiga, sorry. Gandhi had studied in Britain, so he understood the British better than they understood him. Jadi dia belajar di Britain, jadi dia ngerti tentang Inggris daripada dia ngerasa kalau misalnya dia lebih ngerti dengan Inggris daripada mereka mengerti tentang diri dia sendiri gitu. Jadi benar ya, makanya B bukan jawabannya. And then C, he had good knowledge about law issues. Iya dong, bener dong. Karena apa? Karena dia lulusan hukum coy, masa nggak ngerti hukum? Ya nggak. Oke, lanjut. D, he had the hardest time fighting for independence of his nations. Oh, bener ya, kayak yang tadi nomor 3 kita bahas kalau misalnya dia berjuang mati-matian sampai dia puasa untuk mati walaupun dia ujung-ujungnya meninggal karena dibunuh. He experienced racism when he was in South Africa. Benar juga, ini dibahas di paragraf kedua. Nih, di sini nih. After some problem, he was offered a job in South Africa. Here, he experienced racism. Dia dapat pekerjaan di South Africa. Di sini itu dia referring to South Africa ya. Di sini dia mengalami rasisme. Tuh, makanya benar. Makanya jawabannya adalah yang A. Karena B, C, D, E itu benar. Oke, mantap. Ini pembahasan dari aku udah selesai. Sekarang gantian kalian buat baca teks baru lagi. Mungkin aku kasih waktu 15 menit cukup nggak? Atau mau sampai jam 5? Ada 4 pertanyaan sih, kelihatan. Ya udah nggak apa-apa deh. Ada 4 pertanyaan, guys. Cukup nggak ya? Cukup lah ya, bisa lah ya, guys. Kalian kan udah siap UTBK, anjay. Aku kasih 15 waktu sampai jam 5 gimana? Oke nggak? Oke. Oke, mantap. Kalian bisa lihat di itu ya, aku mau stop screen sharing dulu soalnya. Tadi kan udah aku kirimin kan di Google Docs-nya. Pas 15 menit ya.